Fadil, atau sinyal-sinyal apa sih mengapa akhirnya Presiden memilih seorang sosok mantan Panglima begitu untuk menjadi Menteri ATR? Kalau saya ditanya saya nggak tahu, tentunya kan yang pasti itu ditahu Pak Presiden sendiri ya kan. Tapi kalau menurut saya ya jadi itu lebih kepada misalnya memberikan posisi kepada orang yang selama ini dekat dengan Presiden gitu dan memiliki suatu apa sih namanya Presiden tuh sangat percaya lah sama orang tersebut gitu karena kedekatan dan pengalaman panjangnya seperti itu. Kalau dilihat dari aspek lain saya nggak menemukan misalnya apakah karena kapasitasnya atau pemahamannya atau latar belakangnya kan Pak Jenderal apa namanya, maaf bukan Jenderal ya, Pak Panglima itu, bekas Panglima itu kan nggak ada kaitan langsung dengan apa yang ditangani sekarang itu gitu. Pak Fadil, satu pertanyaan lagi Pak, kalau dulu Presiden Jokowi nampaknya begitu semangat ya untuk menyederhanakan birokrasi, pejabat eselon dipangkas gitu. Menurut Anda dengan tambahan wamen yang kontradiktif nggak ini dengan program perampingan birokrasi, dan bagaimana setelah reshuffle yang ini komposisi menteri dari partai dan profesional bagaimana menurut Anda? Karena tadi Anda menyebutkan ini Ya, lebih saya kira masalah ini konsolidasi. sangat Ya. betul. Saya kira ini sangat bertentangan dengan janji Pak Jokowi ketika pertama kali dilantik ya tahun 2014, di mana dia ingin melakukan efisiensi, ya kan, perampingan apa namanya kabinet lah gitu kan, yang ingin menonjolkan lebih pada fungsi bukan pada struktur gitu. Tapi yang terjadi di dalam periode kedua ini justru terjadi penggemukan kabinet itu ya, bahkan dengan ada tambahan wakil menteri ya kan, dan seterusnya gitu. Jadi saya kira ya mungkin pada akhirnya Pak Jokowi itu tidak bisa juga menghindar ya kan dari kebutuhan-kebutuhan politik yang sifatnya itu pragmatis begitu ya kan. Nah, itu saya kira yang pertama itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua itu yang terkait dengan Komposisi menteri Pak dari partai dan profesional. ya, dan itu juga kemudian makanya tadi saya mengatakan itu tidak terlepas daripada kebutuhan pragmatis dan politik gitu kan. Dan terbukti sekarang ini kan tambahan wakil menteri itu kan ada yang berasal dari PBB, kemudian menteri juga kan berasal dari PAN, kemudian apa namanya dari PSI gitu kan. Walaupun PSI kan menggantikan. Jadi kan ini semakin menunjukkan bahwa memang lebih kepada aspek kebutuhan apa namanya konsolidasi politik lah, karena adanya tambahan koalisi PAN di dalam kabinet ya kan, dalam koalisi tersebut. Kemudian juga mungkin PBB juga karena waktu itu Pak Yusril Iza Mahendra itu kan sebagai ketua tim apa namanya nih hukum dari Pak Jokowi ya, dalam gugatan di MK gitu ya, sampai sekarang ini belum diberikan inilah apa namanya reward gitu kan ya. Jadi saya kira saya melihat ini terjadi penggebukan dan penggebukan itu akibat daripada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu politik dan konsolidasi menjelang 2024 itu.